Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di hari Rabu yang menjadi kebiasaan kita, tentu bersedekah menjadi salah satu awal amal rutin pertama yang juga kita lakukan selain kewajiban-kewajiban yang alhamdulillah kita sudah lakukan, ya. Ibadah-ibadah wajib yang menjadi satu komitmen kita sebagai wujud perhambaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan di pagi ini eh, jadi kebiasaan juga menjadi kita terus bersama guru kita, Saudara Al-Jabari Hafizahullah Ta'ala, yang selalu menemani kita untuk memahami ayat Allah, dan salah satunya kita mendalami Asmaul Husna. Ini sudah sekian kalinya episode, dan mudah-mudahan tidak hanya kita paham, ya, tapi juga mampu mengamalkannya, meneladani sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena banyak sekali sebenarnya inspirasi dari apa yang kita dapatkan dari nama-nama Allah, yang salah satunya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Tentu wujud keimanan, ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala lah yang menjadikan kita terus istiqomah dalam kebaikan, dan kita terus bersyukur atas istiqomahan ini, dan kita doakan para guru kita, mudah-mudahan Allah selalu berkahi kehidupan mereka bersama keluarganya, wabil khusus Ustaz Dada Jamari yang alhamdulillah selalu menemani kita di setiap Rabu Kamis untuk mendalami tentang Asmaul Husna dan juga salah satu dari sunnah Nabi kita SAW. Dan di pagi ini tema yang sangat menarik, ya, karena lanjutan dari apa yang sudah kita bahas di pekan lalu tentang eh, nama-nama Allah, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Ini menjadi sebuah rangkaian yang ada dalam surat Al-Hadid, ya. Dan kita akan coba berulang kembali pemahaman kita tentang bahwa Allah al-zahir. Nah, al-zahir ini mungkin eh, zahir ini menjadi sebuah bahasa yang sudah kita kenal, ya. Padahal dalam pemaknaan terhadap kata ini kalau dalam bahasa Arab begitu sangat dalam, ya. Dan al-zahir juga bermakna al-ulu. Allah itu maha tinggi, dan misal kita akan sama-sama menyimak uh, tentang pembahasan bahwa Allah itu al-zahir, Allah itu maha zahir, dan apa yang maksud dengan zahir ini yang insya Allah kita akan sama-sama simak. Alhamdulillah guru kita sudah bersama kita semua. Assalamualaikum saudari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halak habibi? Alhamdulillah bikhair ini. Sudah Insyaallah, lama nih nggak masyaallah. berjumpa, ya. Insya Allah. Masyaallah. Lah baru kemarin seminggu yang lalu kita berjumpa hanya di Zoom. Iya, ini Jadi masih memang belum saat ini sempat. terbatas dengan geografis. Iya, aneh ala aku Tidak ini masih berjumpa belum sempat langsung, ya. sowan ke antum ini. Mana yang mesti sowan ke Enggak antum? lah, Masa guru ke murid, murid sama enggak lah. guru, ya. Kan antum ustum. Lagi kan Allah. Masya Allah. Baik, Alhamdulillah. Damai dengan Allah. Mari kita siapkan hati kita, ya, untuk menerima hidayah dari Allah melalui ilmu, melalui kajian ilmu. Tafadhal masykur, Ustaz. Baik, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi wa rasul ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sahabat MKI dimanapun berada,
para pecinta mutiara hati, para calon penghuni surga semuanya. Mari kita hadirkan kesyukuran kepada Allah sebagai sebuah keniscayaan. Dan tentu salawat serta salam menjadi penyempurna kesyukuran kita kepada Allah. Kita aturkan kehadirat Rasulullah SAW. Berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhir. Amin. Allahumma amin. Dan teriring doa tentunya kepada seluruh pembina, pengurus, jamaah, muhibbin, donatur, dan semua yang terlibat di dalam dakwah di Majelis Keluarga Indonesia ini. Dan alhamdulillah bergabung bersama kita juga Garuda TV dan juga kawan-kawan yang terus setiap hari selalu bertambah anggotanya, meskipun tidak sedikit juga yang keluar, mungkin kesibukannya lebih tinggi. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa limpahkan hidayah, inayah, iradah, kudrahnya, dan tentu lengkap dengan ma'unahnya, sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kita sebagai orang yang istiqomah menjalankan keislaman kita hingga akhir hayat kita menjemput husnul khatimah dan kelak kita semua berada di surga sekeluarga. Amin. Allahumma. Kita masuk ke Asmaul Husna yang ke-76 dan ke-77. Yang paling tahu tentang Allah tentu Allah sendiri. Yang kedua, yang paling tahu tentang Allah adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau alaihi salatu wasallam menyampaikan bahwa akulah yang paling tahu tentang Allah. Dalam bab dohir dan batin ini Rasulullah SAW menyatakan Allah itu dohir dan tidak ada yang di atas kedudukannya, dan Allah itu batin dan tidak ada yang berada di bawahnya lagi. Di dohir itu lebih kepada nyata atau jelas, ya. Bukan dohir yang seperti kita lihat tampak. Tentu Allah tidak tampak, ya. Maka menerjemahkan kata dohir ini menjadi harus hati-hati, karena salah mengartikan kita menjadi blunder sendiri nanti. Maka ketika Allah itu batin, kata Rasulullah SAW, tidak ada yang ada di bawahnya. Haris al-Muhasibi menyatakan bahwa kewajiban batiniyah dijadikan Allah sebagai pelindung atas perbuatan anggota tubuh, segala pekerjaan lahiriah manusia lebih dahulu dinilai dari batin. Adapun yang benar dan sesuai batin, maka itu bagus dan diterimalah amal dohirnya. Dan sisi lahiriah tidak ada berarti karena rusaknya sisi batiniah. Jadi ini tidak bisa dipisah antara al-dohir dan al-batin. Maka persis seperti yang dikatakan oleh Ustadz Khalis tadi, bahwa satu rangkaian awal akhir dohir batin. Kalau awal akhir itu lebih kepada bicara constraint waktu, di mana tidak ada yang mengawali Allah dan tidak ada yang mengakhiri Allah. Maka Allah lah awal, Allah lah akhir. Allah yang mengawali, Allah yang mengakhiri. Kemudian di bab zahir dan batin ini, Allah punya semua kemuliaan yang tercermin dari nama-namanya yang indah, Asmaul Husna. Akan tetapi, menurut sebagian ulama, nama-nama ini menuntut pengaruh-pengaruh yang nyata. Kalau asma Allah az-zahir ini menuntut tampak dan nyatanya sesuatu, maka sesuatu pun menjadi tampak nyata dengan kekuasaan. Maka asma Allah ini al-batin menuntut tersembunyi sesuatu, maka sesuatu pun tersembunyi dengan kebijaksanaannya. Maka Allah itu nyata dengan kekuasaannya dan tersembunyi dengan kebijaksanaannya. Nah, kalau kedua ini tampak berbeda dan berlawanan pada kenyataannya, sebetulnya ini
adalah satu kesatuan yang menunjukkan sebuah keserasian dan kesempurnaan. Adalah kenyataan bahwa Allah adalah zat yang tersembunyi, hakikat zat dan sifatnya bukan karena tidak tampak, tapi justru dia sedemikian jelasnya hingga mata kita tidak mampu memandang kebesaran Allah. Maka Imam Al-Ghazali mengungkapkan bahwa sifat ketersembunyian Allah ini disebabkan oleh kejelasannya yang luar biasa. Adapun kejelasannya yang luar biasa ini disebabkan oleh ketersembunyiannya. Cahayanya adalah tirai cahayanya. Ini yang kemudian setiap kita hati-hati di dalam memaknai kata zahir dan batinnya Allah. Ada sebuah pemisalan yang diungkapkan oleh Syekh Ar-Razi dalam menjelaskan sifat batin Allah ini dihubungkan dengan sifat zahirnya. Seandainya matahari tidak beredar, kita dapat menduga bahwa cahaya yang terlintas di pentas bumi ini bersumber dari masing-masing benda. Kita tidak akan menduga kalau dia adalah akibat daripada cahaya matahari alias memantulkan cahaya matahari. Kita tidak akan menduga kalau dia adalah akibat dari cahaya matahari. Tetapi cahaya matahari menghilang dari ufuk dan terbenam, kita pun sadar bahwa yang menyebabkan demikian adalah wujudnya matahari. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ketika kita memahami bahwa seandainya dimungkinkan keadaan atau ketiadaan wujud Allah di alam ini, ketika kita akan sepenuhnya yakin bahwa segala wujud bersumber dari wujudnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ketika Az-Zahir ini menuntut ketersembunyian dan kelenyapan sesuatu karena tidak ada yang nyata selain Allah, maka sungguh keberadaan Allah itu ada dan hadir di sekitar kita. Tapi karena Allah gaib, ya, dia tampak begitu jelas, saking jelasnya tidak terindra oleh penglihatan dan pikiran menjadi silo dan tumpul karenanya. Perlu kita pahami bahwa apapun yang disifatkan kepada Allah, laisa kamitslihi syai'un. Bahwa tidak ada yang sekufu dengan Allah. Kalau Allah bisa diindra dengan gampang, dengan mudah, seperti kita melihat gunung, seperti kita melihat laut, seperti kita melihat pepohonan, binatang, dan semua yang bersifat material, itu menjadi Allah sama dengan kita. Tidaklah begitu. Jadi ketika keberadaan Allah tampak jelas dalam keindahan yang tersebar di muka bumi ini, ada samudera luas yang membiru, ada gunung-gunung yang menjadi pasak, komposisi udara yang sangat ideal bagi lahirnya kehidupan, planet-planet dan bintang beredar pada orbitnya, pancaran sinar matahari tidak membakar dan tidak pula menyejukkan. Bahkan dalam sebuah statement, ulama menyatakan seandainya matahari itu orbitnya geser 1 senti saja, maka bumi ini akan beku. Ketika bergeser mendekat 1 senti, maka bumi ini akan meleleh. Sampai sebegitu presisinya Allah SWT menjaga agar kita tidak dalam kebekuan, tidak dalam melelehnya bumi. Walhasil pagi ini kalau di Bekasi adalah hujan dan dingin, gitu ya. Mungkin di sebagian besar sekitar Jabodetabek juga dingin. Saya nggak tahu di Bandung, di Lampung, di Bengkulu, di Serpong hujan, Hongkong. Ustaz. Oh, Masya Allah. Dingin ya, Bude? Alhamdulillah iya. Alhamdulillah. Jadi kalau kita lihat bahwa betapa Allah memberikan rahmatnya kepada kita, ini adalah bagian dari jelasnya Allah atau dohirnya Allah terhadap keberadaan kita. Bahkan diri kita yang Allah sudah hamparkan, ya, ayat-ayat kauniyah ini di hadapan kita, ini juga merupakan pancaran dan keindahan ilahi yang tidak ada duanya. Kalau kita mau, kehadiran Allah bisa kita lihat dari segenap ciptaannya. Sebagaimana kita mengenal seniman dari karya seni yang dihasilkan. Terungkap dalam Al-Quran, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri.
Di surat 41 surah Al-Fusilat ayat yang ke-53 Allah menyatakan itu. Dalam ayat yang lain di surat Al-Baqarah ayat yang ke-115 Allah SWT menyebutkan bahwa Az-Zahir ini jelas dinyatakan di situ bahwa walillahil wallahul wal masyriq wal maghrib, ya. Maka di situ fatama wajahullah, kemanapun kamu menghadap maka disitulah wajah Allah. Disebut Allah wasi'un alim, ya, maha luas rahmatnya dan maha mengetahui. Dan pengamalan ayat ini merupakan gambaran bagi ketauhidan yang sejati bahwa tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini selain wajah Allah. Memang kita masih menyaksikan makhluk, sehingga kemanapun kita tebarkan pandangan di situ masih makhluk. Kita tidak menyaksikan wajah Allah Ta'ala. Jika demikian keadaannya, maka menurut para ahli ma'rifat, pandangan kita masih tertutup hijab. Bagi seorang ilmuwan yang sudah terbuka mata hatinya, keberadaan Allah Azza wa Jalla ini di alam raya sangat jelas terasa. Ketika memandang langit misalnya, kita bisa buka surat 67 ayat 3 dan 4. Dikatakan bahwa walladzi khalaqas sab'a samawat, ya, Allah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak dapat melihat, ya, pada ciptaan Allah yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihat berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan satupun cacat, dan penglihatanmu itu dalam keadaan payah. Jadi kita bicara langit saja, stratosfer, ionosfer. Ya. Kalau kita lihat hujan itu, kita dulu pernah belajar awan yang mana yang menyebabkan hujan. Ya, cumulus, cumulonimbus, dan seterusnya. Kalau kita belajar geografi begitu dulu. Dan sungguh inilah Allah terlalu sempurna untuk kita indera. Karena keberadaan Allah, ya, kita sudah bisa lihat dari penampakan pada ciptaannya. Dan mata lahiriah ini terlalu lemah untuk memandang zat Allah. Jangankan memandang Allah, memandang sinar matahari saja nggak sanggup kita. Jangan memandang Allah, memandang angin yang berhembus pun jelas-jelas dirasakan kulit kita tidak mampu. Jangankan memandang Allah, memandang kayu yang dicelupkan ke air saja sudah salah. Disangka bengkok, ternyata tetap lurus. Mata lahir sangat lemah dan sering menipu. Belum lagi ilusi optik yang kemudian kita sering temukan pada pelajaran fisika. Jadi terlarang bagi kita berangan-angan memandang wajah Allah dengan mata lahir, karena itu tidak mungkin terjadi di dunia. Kelak insya Allah kita setelah ada di surga semua, setelah semua orang surga berkumpul, dan semua orang-orang neraka yang diangkat ke surga sudah tuntas, maka Allah baru menampakkan wajah aslinya. Ketika Allah SWT menampilkan peristiwa yang dialami oleh Nabiullah Musa alaihissalam, ketika itu beliau minta kepada Allah untuk melihat wujudnya, tapi baru saja Allah menampakkan sebagian cahaya ini kepada gunung, gunung hancur berantakan. Ya, sampai Nabi Musa pun jatuh pingsan. Di apa namanya? Ditimpakan kepada pohon, pohon terbakar. Ya. Jadi seandainya di dunia ini zat Allah hanya bisa digapai dengan mata hati, harus yang bening lagi suci. Makanya ada orang yang kemudian merasa dia pernah bertemu dengan Allah, bukan zatiahnya tapi keberadaannya. Dan saya pribadi pernah merasakan itu ketika saya COVID. Jadi ketika sampai pada tahap hypoxia, hypoxia itu kekurangan udara di otak, tercatat rendahnya
saturasi saya itu sampai di bawah 60. Kata teori kedokteran sih katanya 60 sudah meninggal karena nggak mampu. Nah, ini sampai 58 di bawah itu. Nah, pada saat hipoksia itu saya merasakan bahwa semuanya grayscale, abu-abu terang begitu. Terus kemudian ada cahaya kuning keemasan itu melintas lembut tapi terang, meneduhkan, menyejukkan, dan itu lewat di atas kepala saya dan kemudian makin makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh. Dan saya tahu itu maksudnya gini, saya merasa bahwa wah ini urusannya udah sama Allah ini, kayaknya udah nggak lama ini. Maka ketika itu saya menangis sejadi-jadinya, saya mohon ampun, saya ucapkan lafaz-lafaz tahlil, lafaz-lafaz tauhid. Saya berharap bahwa ketika itu saya diwafatkan dalam keadaan saya sedang bertauhid. Maka ketika itu masa itu lewat, qadarullah wa masyafa'al, setelah itu baru semuanya menaik. Jadi saturasi saya naik sampai 80-an, kemudian paru-paru udah mulai menghitam lagi, yang tadinya memutih, menghitam lagi sekitar naik sampai 40%, dan itu progresif naik terus. Kemudian sampai akhirnya semua vital sign saya bagus, baru kemudian dinyatakan bebas dari virus COVID-nya, baru kemudian saya diletakkan di ruang observasi kurang lebih 5 hari. Nah, disitulah saya mulai merasa kehilangan jati diri. Sampai saya telepon semua ustadz minta nasihat. Sampai kemudian itu yang paling mengerikan buat saya adalah hafalan hilang. Hafalan Al-Quran itu hilang. Wah, itu sedihnya minta ampun. Gak kebayang saya. Kalau tiba-tiba Al-Quran dicabut dari hati dan pikiran seseorang, itu mengerikan sekali. Bagaimana dia bisa mendapatkan petunjuk. Dan ketika saya coba untuk tilawah, murojaah, semua huruf hijaiyah lompat-lompatan, terutama titik-titiknya. Iya-nya lari ke ta, ba-nya lari ke na, kho-nya, ja-nya jadi ke kho, dan seterusnya. Itu jadi susah membacanya dan kemudian menjadi banyak pusing karena konsentrasinya tidak bisa fokus. Maka ketika seorang sahabat saya, Dr. Fajar, itu menjenguk ketika sudah di ruang observasi karena sudah dinyatakan bebas dari virus, maka ketika itu yang terjadi, beliau katakan ini temporer sifatnya, insya Allah nanti balik. Kalau udaranya sudah ngumpul semua secara sempurna, insya Allah. Maka alhamdulillah setelah itu prosesnya agak panjang. Setelah mendengarkan murotal lagi, di recall lagi, kemudian berusaha untuk menulis lagi ayat-ayat yang saya hafal, dan kemudian saya murojaah lagi, dan masih banyak kesalahan yang saya betul-betul merasakan bahwa ini gitu ya, kalau ketemu kondisi keberadaan Allah itu seperti itu gitu. Dan saya nggak tahu apakah itu cara Allah untuk mereset kehidupan saya, karena belum pernah saya merasakan kondisi yang seperti itu sampai dihilangkan hafalan Al-Quran. Itu kan mengerikan sekali. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang senantiasa menjaga Al-Quran dalam diri kita, dalam keseharian kita. Amin. Dan Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha nyata, az-zahir, dan dia pun yang maha tersembunyi, al-batin. Maka asma al-batin ini terambil dari kata yang terdiri dari huruf ba, ta, nun. Adapun maknanya adalah sesuatu yang disembunyikan.
Kemudian dengan sifat ketersembunyiannya ini ada banyak keajaiban di sekitar kita yang kita seringkali tidak sadari. Karena ketika bicara tentang begitu banyak eh, rahasia yang Allah SWT simpan dalam kehidupan hampir setiap kita. Ini kalau ditanya satu-satu pasti punya begitu banyak eh, apa, eh, pasti banyak kemudian eh, menjadikan kita menjadi memahami bahwa oh ini yang Allah SWT ingin eh, berikan kepada kita berupa pesan-pesan yang kadang-kadang setiap kita pasti punya pesan-pesan spesial itu. Dan al-batin ini sesuatu yang di dalam atau disembunyikan. Makanya kalau orang Sunda bilang perut itu beteng. Kenapa beteng? Karena beteng itu kalau dalam bahasa Arab namanya batin. Ya, butun. Ya, butun. Butun. Jadi kalau kita lihat surat 16 ayat yang ke-78. Allah SWT menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Dan Allah lah yang mengeluarkan kita dari perut ibu kita. La ta'lamuna syai'a. Kita nggak tahu apa-apa. Kemudian dibekali oleh Allah, yakni sam'a wal absara wal af'idah. La'alakum tashkurun. Terbayang nggak oleh kita sebagaimana jika Allah Tabaraka wa Ta'ala langsung menjatuhkan balasan atas setiap maksiat yang kita lakukan, setiap mata kita maksiat, lihat yang haram misalnya, Allah akan langsung ambil kemampuan penglihatan kita. Kalau begitu biasanya tentu akan banyak manusia di dunia ini akan mengalami tunanetra. Belum lagi maksiat-maksiat yang lain dilakukan oleh tubuh-tubuh lain. Tapi Allah tidak berlaku demikian. Allah menyembunyikan dahulu, menunda balasannya, dan memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri dengan pertobatan. Padahal kalau Allah mau hitung-hitungan, jauh-jauh hari kita udah dibiasakan karena kemaksiatan yang kita lakukan. Dan Allah menyembunyikan dulu balasannya supaya kita tidak berusaha terhadap rahmatnya. Dan Allah Ta'ala pun menyimpan keridoannya dalam konteks yang kurang lebih sama, ya, atas ketaatan seorang hamba. Kalau langsung, orang akan menjadi mudah ujub dan takabur. Ada seekor kecoa yang jatuh terlentang sehingga dia tidak bisa berjalan. Kemudian kita melihatnya, membantu dia membalikkan badannya sehingga dia bisa berjalan lagi. Apakah Allah melihat apa yang kita lakukan? Tentu lihat. Dan jika Allah ridho, amal yang tampak remeh ini nilainya besar di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada orang tua yang kesulitan menyeberang jalan lalu kita membantunya. Ada orang yang kebingungan mobilnya mogok lalu kita bantu mendorong. Pasti Allah tahu, menyaksikan itu semua. Tapi disembunyikan keridhaan Allah, disembunyikan balasan kebaikan saat itu supaya kita terus termotivasi untuk beramal soleh. Meskipun amal tersebut tampak kecil di mata kita. Alah, cuma gitu doang aja. Mengapa Allah menyembunyikan Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan? Supaya ikhtiar kita sempurna dalam beramal dan beribadah di 10 terakhir Ramadan. Bayangkan jika sudah diberitahu malam pasti Lailatul Qadar, bisa jadi malam-malam sebelumnya kita tidak akan beribadah dengan optimal. Seperti Libya misalnya. Libya itu pemerintahnya selalu sejak penentuan awal Ramadan sudah memberitahu bahwa Lailatul Qadarnya akan jatuh tanggal sekian. Seru juga. Kalau ada yang mau dapat Lailatul Qadar bisa ke Libya. Allah Ta'ala menyembunyikan saat-saat mustajab doa pada hari Jumat agar kita bisa mengisi detik demi detik pada hari tersebut dengan niat, ucapan, dan perbuatan terbaik. Maka kemudian muncul istilah Jumat berkah. Iya, padahal kalau ditanya ada nggak Rasulullah SAW pendapat itu nggak ada. Cuman ini ikhtiar kita saja yang ingin mencari keberkahan di hari Jumat itu. Nah kemudian Allah SWT menyembunyikan juga kapan saat kematian kita sehingga setiap kita bersiap diri, mawas diri, dan berusaha untuk menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan mengisinya dengan banyak ibadah.
Bagaimana tidak? Kalau kita yakin bahwa Allah bisa mencabut nyawa kita kapan saja dan di mana saja, maka sifat al-batin yang berpadu dengan kasih sayang Allah ini menjadikan Allah menyembunyikan dulu hukuman atas dosa agar kita segera bermohon ampun dan bertobat kepadanya. Begitu pula ketika Allah menyembunyikan keridhoannya agar kita terus beribadah dan beramal soleh dengan penuh semangat tentunya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, eh, apa spirit daripada al-zahir dan al-batin ini? Pertama dalam menampilkan diri dengan karya terbaik. Jadi kita lihat sama-sama surah Al-Qiyamah, surah 75, ayatnya ke yang ke-19. Surah 75 ayat 19. Ada yang mau berkenan baca? Monggo silahkan. Surah 75, 19. Iya udah. Al-Qiyamah ayat ke-19. Nah, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. jadi Allah yang Maha Nyata mengenalkan dirinya lewat penciptaan alam dan semesta, kemudian dia sendiri yang akan kewajiban kami lah menjelaskan. Afwan. Maka siapapun yang ingin meneladani asma az-zahir, maka dia dituntut untuk memperkenalkan dirinya kepada dunia melalui prestasi, karya nyata, baik yang indah, yang fenomenal, yang dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Dan tentu saja, tidak semua orang bisa menghasilkan kitab-kitab yang fenomenal sebagaimana dilakukan oleh Imam Al-Bukhari dengan Sahih Bukharinya, Imam Al-Ghazali dengan Ihya Ulumuddinnya, dan begitu banyak ulama-ulama ya, yang tidak setiap orang juga bisa menjadi pemimpin hebat yang mengharumkan nama Islam, semisal Salahuddin Al-Ayyubi atau Muhammad Al-Fatih. Tapi setiap orang bisa menghasilkan karya terbaik sesuai dengan bidang yang dikuasai. Sesuatu yang memiliki nilai tambah, baik bagi dirinya, sesamanya, maupun dunia akhiratnya. Siapapun bisa melakukannya, dan dia layak disebut orang sukses. Saya menghadirkan data maroji yang kuat, dalil yang kokoh, ya, hadis yang sahih, setidaknya hasan, untuk kemudian membuat kita menjadi mampu melakukan amal-amal soleh berkait dengan apa yang kita kerjakan. Bapak Ibu mungkin bisa mencatatnya dan kemudian mengajarkannya kepada orang lain, dan kemudian eh, tidak berhenti di situ, tapi kemudian kita membantu jalannya dakwah ini dengan apa namanya, bersedekah misalnya, sini balik, menjadi orang-orang yang senantiasa mendukung jalannya dakwah ini, dan kita bisa menjadi orang sukses versi kita sendiri. Setidaknya kesuksesan, kalau bicara kesuksesan yang hakiki kan, dikeluarkan kita dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, itu yang kemudian jadi sukses yang sejati. Tapi setidaknya kesuksesan yang ada di dunia ini setidaknya ada 5, mencakup hal yang penting. Kalau aktivitas yang kita lakukan jadi satu amal, apalah arti kita banyak berbuat kalau tidak beramal, gitu ya. Artinya nilainya harus nilai amal. Maka perbaiki batin kita, niat kita. Karena Imam Ali Sya'rabi menyatakan bahwa berapa banyak orang yang melakukan satu hal kecil menjadi besar, bahkan sebaliknya. Ada orang yang melakukan hal-hal besar tapi ternyata bernilai kecil. Hanya karena apa? Karena niat. Yang kedua, apabila nama kita semakin baik, maka apalah artinya kita mendapatkan uang, mendapatkan harta dan kedudukan kalau nama kita tercoreng-moreng karena aib. Yang ketiga, jika kita terus bertambah ilmu, pengalaman, dan wawasan, apa artinya jika harta bertambah, ilmu dan pahala tidak bertambah? Jika ini terjadi, kita hanya akan terjebak dan diperbudak oleh harta yang kita miliki. Hebat soal keduniaan, tapi soal agama jeblok. Ini kan kacau.
Yang keempat, kita disebut sukses apabila kita dapat menjalin silaturahim dengan banyak orang sehingga makin hari makin bertambah saudara kita. Apalah artinya mendapatkan uang dan kedudukan, tetapi kemudian musuh kita tambah banyak. Maka dengan terjalin silaturahim, insya Allah akan semakin banyak orang yang mencintai kita. Jika orang sudah jatuh cinta, maka dia akan mengerahkan ilmunya untuk menambah ilmu, mencurahkan wawasannya untuk mengembangkan wawasan kita, serta memberikan tenaga dan harta untuk melindungi kita. Yang kelima, yang disebut dengan sukses apabila pekerjaan yang kita lakukan bisa memberikan manfaat yang besar kepada orang lain. Nah, bukankah sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaat? Semakin banyak menjadi jalan kesuksesan bagi orang lain, semakin sukseslah diri kita. Maka kesuksesan ini milik setiap orang. Tapi yang menjadi masalah, tidak semua orang tahu bagaimana cara mendapatkan kesuksesan itu sendiri. Maka sebagai wujud peneladanan terhadap asma Allah Az-Zahir, kita dapat berikhtiar meningkatkan kualitas diri dan menjalankan ini ada rumus 7B. 7 teknik ini harus ada semuanya. Jika salah satu tidak ada dalam dirinya, kita belum bisa dikatakan sukses. B yang pertama, beribadah dengan benar. Ini fondasi dari niat. Fondasi ini tracknya kita yang buat. Siapapun yang ingin membangun kesuksesan, dia harus perbaiki ibadahnya. Perbaiki terus ibadahnya. Siapa yang membimbing kita jika ibadah kita buruk? Siapa yang melindungi kita dari ketergelinciran kalau ibadah kita tidak jalankan? Bukankah Allah berjanji akan menolong orang-orang yang ibadahnya baik? Intinya ibadah adalah fondasi akan membuat kita agar senantiasa terjaga dalam jalur yang tepat. Di dalam surat 65 ayat yang ke-2, 3, dan 4 bahkan Allah SWT memberikan hal yang luar biasa. Wa yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Bahkan di ayat 4-nya di frase bagian akhir dikatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu fi umrihi yusra. Yang kedua, berakhlak baik setelah beribadah dengan benar. Akhlak ini bukti dari ibadah yang benar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menanyakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apakah akhlakku sudah seperti Al-Baqarah?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Sudah. Baik, karena aku sudah menyesuaikan akhlakku dengan Al-Baqarah, maka saya baru mau baca Ali Imran." Maknanya apa? Umar tidak akan pernah menggeser bacaannya, tidak mengejar hatam, tetapi mengejar amal yang dia jalankan apakah sesuai dengan apa yang dia baca. Masya Allah. Kalau kita ditanya akhlak kita sudah seperti ta'awuz, sudah seperti basmalah, Al-Fatihah aja mungkin kita belum selesai. Saya ya. Kalau Anda kan udah jago-jago. Maka apapun yang kita lakukan apabila dilandasi dengan akhlak yang buruk, akan berhancur dengan kehancuran. Maka yang dimaksud akhlak yang baik itu merespon segala sesuatu dengan sikap yang terbaik. Masih ingat sabar dan syukur adalah bagian keajaiban yang Rasulullah SAW nyatakan untuk orang-orang yang beriman. Yang ketiga, setelah beribadah dengan benar, berakhlak baik, belajar tiada henti. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah merasa cukup. Dan pertanyaan yang harus kita ajukan adalah apakah kita menyukai belajar? Setiap hari masalah bertambah. Kebutuhan bertambah. Situasi berubah. Bagaimana mungkin kita menyikapi situasi yang terus berubah dengan ilmu yang tidak bertambah? Yang keempat, bekerja keras, cerdas, dan ikhlas. Ini luar biasa. Jadi curahan keringat kita ini tidak selalu identik dengan kesuksesan. Berpikir cerdas merupakan bagian dari kerja keras. Karena pada prinsipnya sebuah hasil yang maksimal akan diraih jika kita mampu mengaktualisasikan ibadah, akhlak, dan ilmu yang muncul dalam pekerjaan yang berkualitas. Yang kelima, bersahaja dalam hidup. B yang kelima. Ini poin penting ya. Maka banyak orang bekerja keras mendapatkan apa yang dia inginkan. Setelah itu dia tidak dapat mengendalikan dirinya. Kebanyakan self-reward, ya. Kebanyakan healing. Maka bersahaja ini bukan hanya miskin, tetapi menggunakan sesuatu sesuai keperluan. Dengan bersahaja kita akan memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri dengan tidak
diperbudak oleh keinginan. Yang keenam, bantu sesama. Kemarin bantu orang lain ini tanda kesuksesan. Karena kita harus gigih supaya kelebihan yang kita miliki bisa jadi nilai tambah buat banyak orang. Yang ketujuh, bersihkan hati selalu. Jika hati kita berpenyakit, kabur, na'udzubillah min dzalik, dan lainnya akan tumbuh subur. Nah, ketika kondisi ini membuat amal-amal kita tidak berarti, tidak indah lagi di dunia, dan tidak berkah untuk akhirat, dan Allah SWT berfirman ya, dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yaum akmaltu lak al-yaum al-yaum la yanfa'u malun wala banun illa man atallahi biqalbin salim. Pada hari itu tidak akan ada manfaatnya harta dan anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Andai kata formula ini dilakukan dengan baik, beribadah, berakhlak, belajar, bekerja, bersahaja, bantu sesama, dan bersihkan hati selalu, maka yang terjadi adalah kita insya Allah berdampak pada kesuksesan diri, berdampak pada lingkungan, dan pada saat yang sama berdampak juga pada kesuksesan kita di akhirat insya Allah. Ya. Maka spiritnya ad-dhahir al-batin ini, peneladanan terhadap sifat ini adalah menuntut kita untuk senantiasa memperhatikan kesucian niat baik dalam beramal. Ketika beramal dengan memperbarui niat di tengah amal, memperkokohnya menjelang di akhir sebuah amal, karena kualitas sebuah amal ini tergantung pada kualitas niat yang mendasarinya. Bahkan diterima tidaknya satu amal tidak dilihat dari baik atau bermanfaatnya amal tersebut. Ini Rasulullah SAW menyatakan bahwa segala amal itu bergantung pada niatnya. Ini hadis Umar ya. Dan pada setiap orang akan memperoleh pahala sesuai dengan niatnya. Siapa yang hijrah kepada Allah, ya, maka dia mendapatkan Allah dan Rasulnya. Tapi kalau hijrahnya mencari keuntungan duniawi atau mencari seorang perempuan, maka dia akan dapat sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi beliau menyatakan ini ketika berhijrah ke Yathrib. Selain tersebar sebuah informasi bahwa ada seseorang yang ikut berhijrah karena mengejar wanita yang dicintai, ya. Ummul Qais ini wanita yang cantik, maka terkenal sebagai istilah muhajir Ummul Qais, atau orang yang berhijrah karena Ummul Qais ini. Maka Abu Hurairah meriwayatkan bahwa dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, manusia yang pertama diadili pada hari kiamat nanti adalah orang yang mati di medan jihad. Orang ini kemudian didatangkan di hadapan Allah, kemudian ditunjukkan segala kenikmatan yang diberikan kepadanya, dan dia mengakuinya. Allah bertanya kepadanya, apa yang kau lakukan di dunia? Dia menjawab, aku telah berperang membela agamamu. Lalu Allah berfirman, kau berbohong. Kadzabta. Engkau berperang agar orang-orang menyebutmu sebagai pemberani. Kemudian Allah merintahkan agar amalnya dihitung di pengadilannya. Akhirnya orang ini dipegang kakinya, kemudian mukanya diseretkan sebagai alas kaki. Begitu juga dengan seorang penuntut ilmu, sekaligus yang rajin membaca Al-Quran, dihadapkan kepada Allah. Ditanya, apa yang telah engkau lakukan di dunia? Aku menuntut ilmu, mengamalkan, dan aku baca Quran dengan mengharap ridhomu. Kata Allah, kadzabta. Dan semua malaikat mengatakan kadzabta. Ya, kau berbohong. Engkau mencari ilmu supaya orang menyebutmu sebagai orang alim, sebagai kelompok ulama, dan engkau membaca Al-Quran agar orang menyebutmu rajin baca Quran. Kemudian Allah merintahkan agar amalnya dihitung di pengadilannya, tetapi kakinya keburu diseret sama malaikat, dan kemudian wajahnya disuruhkan ke lantai. Selanjutnya seorang kaya yang terkenal dermawan dihadapkan kepada Allah, lalu tunjukkan segala kenikmatan yang telah diberikan kepadanya. Apa yang telah kau lakukan di dunia? Semua harta yang saya miliki tidak aku sukai kecuali aku sedekahkan karenamu ya Allah. Maka Allah SWT menyatakan sekali lagi, kadzabta, engkau berdusta. Bukankah engkau melakukan itu agar orang-orang menyebut engkau sebagai dermawan dan murah hati? Engkau ingin mencari kemuliaan di mata manusia, bukan di mataku. Maka sekali lagi diseret kakinya, kemudian wajahnya disuruhkan ke lantai. Maka
Rasulullah SAW menepuk paha Abu Hurairah sambil berkata, "Ya Abu Hurairah, mereka adalah manusia pertama yang merasakan panasnya api neraka jahanam di hari kiamat kelak." Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mati syahid ini besar ganjarannya. Tapi kalau ganjaran besar tidak pernah ada jika orang yang mendapatinya salah niat. Dia tidak fokus dalam niatnya. Betapa ruginya orang seperti ini. Dan seorang pencari ilmu yang memiliki gelar berderet, pekerjaan yang mentereng dengan gaji yang besar, tapi ternyata semua ini duniawi. Ya. Dia mencari ilmu dengan itu, untuk itu, maka bukan demi ridha Allah, demi sanjungan dan penghargaan manusia, memandangnya sebagai orang yang berilmu. Maka sia-sia semua di hadapan Allah. Seorang pembaca Al-Quran yang rajin tilawah, merdu suaranya, tetapi bukan ridha Allah yang dikejarnya, meskipun yang keluar dari lisannya adalah bacaan Al-Quran, dia mengejar decak kagum dari manusia dan menyebutnya sebagai seorang qari yang luar biasa. Dia mengejar sertifikat, piala, hadiah-hadiah, lomba-lomba pembacaan Al-Quran, maka semua itu dibuat menjadi percuma di hadapan Allah. Termasuk juga orang yang bergiat dalam dunia dakwah, bisa jadi yang ada di dalam hatinya adalah harapan agar dipandang sebagai orang yang sebagai seorang dai. Yang ada dalam pikiran adalah angka-angka berapa honor yang akan dia terima. Waliyadzubillah. Mohon doakan kami para asatidzah di MK ini menjadi orang yang senantiasa mengikhlaskan ilmu. Maka orang-orang yang begini tidak ada Allah di hatinya meskipun yang dia sampaikan adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Seseorang yang gemar menafkahkan hartanya tapi bukan penilaian Allah yang diharapkan, dia hanya ingin decak kagum orang lain, memandang sebagai seorang dermawan, apa yang diharapkan adalah sorotan dan jepretan kamera wartawan yang akan memberikan perihal kegiatan membagi-bagikan sebagian harta dan seterusnya. Jadi bukan karena kurang kerja keras amal menjadi tidak bernilai, tapi hanya karena salah niat. Apa yang ada di batin kita itu harus kita perbaiki. Hati kita nggak fokus kepada Allah. Padahal kalau Allah menjadi fokus perhatian, insya Allah tenang kita. Karena Allah nggak butuh banyak dari kita. Karena Allah cuma butuh takwa, bukan kaya. Maka ketika ada orang yang merasa disakiti oleh orang lain, kemudian dia tenggelam dalam rasa kecewa, sakit hati, dan berkepanjangan, maka kemudian dia pun tersiksa oleh perasaannya. Kenapa? Karena dia hanya fokus kepada makhluk, kepada manusia yang telah menyakitinya itu. Lain halnya jika orang tersebut memang fokus ke Allah, Zat Maha Kuasa atas segala sesuatu. Niscaya akan mudah terobati sakit hatinya. Dan hidupnya akan jadi tenang dan tentram kembali. Karena dia yakin segala sesuatu terjadi pasti atas izin Allah. Ingat rezeki, segera fokus kepada Allah yang menggenggam rizki. Ingat ke anak, segera fokus ke Allah yang menitipkan kepada kita. Ingat ujian sekolah, segera fokus ke Allah yang telah menkaruniakan akal pikiran. Ada yang fitnah ke kita, segera fokus ke Allah, Zat Maha mengetahui apa yang benar, apa yang salah. Punya hutang, segera fokus kepada Allah yang Maha Kaya, dan seterusnya. Jadi ketika kita ini fokus hanya kepada Allah al-batin, insya Allah Allah akan membimbing kita dalam setiap aktivitas kita. Dan setiap yang kita lakukan bisa sampai tingkatan maksimal karena fokus kita kepada Allah dan menghadirkan semangat yang sangat luar biasa dalam hati. Lihat bagaimana para mujahidin di medan jihad. Ketika hanya Allah yang jadi fokus tujuan mereka, mereka akan melakukan jihad tersebut dengan semangat bergelora tanpa ada rasa takut sedikit pun. Kalau kita lihat kemarin gencatan senjata di Gaza, ya, 17 Januari kalau nggak salah. Wah, itu keluar semua pasukan Al-Qassam nyerahin sana. Lah, Israelnya bingung. Nah, selama ini yang dihabisi apa yang katanya ngaku udah dihabisin, pasukan masih banyak, seger-seger semua. Maka sifat selanjutnya yang kita harus masuk ke dalamnya adalah bagaimana kita membersihkan lahir dan batin dari dosa. Dan seseorang yang ingin meneladani asma Allah ini dituntut untuk membersihkan dirinya, baik lahir maupun batin. Karena sesungguhnya sesama apapun lintasan hati yang berisi keburukan, Allah pasti mengetahui dengan jelas. Maka hamba Allah az-zahir dan batin ini akan sangat takut tergelincir kepada perbuatan dosa. Panca indahnya tidak akan sampai terkontori maksiat. Langkah kakinya diatur sedemikian rupa agar tidak
melangkah ke tempat yang haram. Lisannya dia kekang sekuat tenaga agar tidak menyatakan sesuatu yang batil dan sia-sia. Begitu pula perutnya dia jaga agar tidak sampai kepada masuknya makanan dan minuman yang haram. Atau menjaga badannya dari mengenakan pakaian yang bukan haknya. Sekarang MKI sedang giat mendorong beberapa pihak untuk kemudian menjadi P3H. Ya. Kalau ada yang berkenan ikutan bisa tuh dari berbagai kota. Ya. Karena trainingnya atau pelatihannya diklatnya itu online. Untuk jelasnya mungkin bisa ke Ustum atau ke Mas Selon. Nah itu baru secara lahir. Secara batinnya dia lebih bersungguh-sungguh untuk menjaganya. Karena maksiat batin bahayanya bisa jauh lebih besar dan lebih mematikan daripada maksiat lahir. Bahkan maksiat lahir sulit terjadi tanpa didahului maksiat batin. Kalau kita lihat hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah SAW menyatakan bahwa melepaskan 2 ekor serigala lapar di kandang kambing tidak lebih besar bahayanya dibandingkan dengan seorang muslim yang rakus terhadap harta dan dengki terhadap agama. Sungguh dengkinya memakan habis kebaikan seperti api melahap habis kayu. Dan seorang pendengki hidupnya tidak akan mulia di mata Allah. Malaikat akan muak padanya sampai dia mati, dia mendapatkan kedudukan yang hina. Ya. Demikian pula nanti di yaumul hisab timbangannya akan terbalik sehingga neraka jahanam pun siap untuk merekam mereka. Itu pun nasib malang yang akan Allah timpakan kepada seorang yang punya dengki. Dengki itu apa? Secara garis besar sifat ini kebagi jadi 2 bagian. Pertama, dengki yang diharamkan, seseorang merasa tidak senang atas kenikmatan yang diperoleh orang lain dan merasa bahagia kalau orang yang mendapat musibah, atau setidaknya dia menginginkan nikmat yang ada pada orang tersebut hilang. Kalau kita baca kitabnya Modern Psychology-nya Douglas McGregor, itu ada tipe X, ada tipe Y. Tipe X itu kalau kalah, orang lain harus lebih kalah dari dia. Ya. Dia adalah race averter, tapi dia jadi staker tapi kemudian agak ngawur. Gitu ya. Ini dengki yang diharamkan karena sifat seperti ini masuk dalam 3 tingkatan penyakit hati. Dengki yang diperbolehkan adalah ghibtah. Ghibtah itu iri kepada perbuatan baik seseorang. Tidak ingin menghilangkan kenikmatan tersebut darinya, maka melihat orang rumahnya bagus, kita merasa iri, pengen punya hal yang sama, dan tidak menjadikan orang tersebut jatuh miskin. Dan keinginan seperti ini wajar-wajar saja, selama tidak bergeser menjadi perasaan tidak enak dan berlanjut pada hasrat ingin menyampaikan orang tersebut. Bahkan kebolehan merasa dengki seperti ini akan berpahala jika misalnya melihat orang berilmu gemar mengamalkan ilmunya. Giat berdakwah dengan penuh keikhlasan. Kita menginginkan perbuatan yang seperti itu. Yang kedua, melihat orang kaya yang gemar membelanjakan hartanya di jalan Allah. Lantas kita menginginkan perbuatan yang hal serupa. Maka secara umum ada 4 hal yang bisa menyebabkan munculnya sifat dengki. Pertama, kebencian dan permusuhan. Sifat ini muncul karena pernah disakiti, difitnah, atau salah satu haknya dilanggar, atau sebab yang lain yang merugikan dirinya sendiri. Yang kedua, hadirnya naluri untuk selalu lebih dari orang lain. Ya, naluri ini jalan tol penyakit dengki. Dan seorang yang merasa pakaiannya paling bagus akan mudah dihinggapi rasa dengki ketika melihat ada orang yang pakaiannya lebih bagus, lebih mahal dari yang dia pakai. Nah, penyebabnya adalah yang ketiga adalah ambisi kepemimpinan. Obsesi pengen mimpin disertai ambisi untuk merebut puncak pimpinan adalah sarana yang paling rawan munculnya kedengkian. Bahkan hal ini menjadi awal hancurnya sebuah negara, umat, atau organisasi. Maka dalam sebuah konteks kepemimpinan yang umat yang bagus, maka orang yang pertama kali terbenam dalam neraka adalah ulama-ulama pendengki yang selalu berambisi menjadi pemimpin dan mengejar popularitas. Dan munculnya kedengkian dari hati para ulama ini adalah sedikit demi sedikit akan menghapuskan cita-cita luhur untuk mewujudkan ittihadul ummah, persatuan umat. Dan penyebab yang keempat adalah akhlak yang buruk. Orang yang buruk akhlaknya akan kikir, berbuat kebaikan dan tidak suka melihat orang lain mendapatkan kebaikan. Bahkan Rasulullah SAW menyebut ada orang yang muflis, bangkrut,
Dia membawa pahala kebaikan, tapi pahalanya habis untuk menggantikan dosa yang diperbuatnya kepada orang lain. Maka beberapa ulama menyatakan begini, saya tidak sempat dengki di dunia ini, mengapa saya harus dengki apabila perkara di dunia dan terlebih dengki pada orang soleh? Bukankah dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan akhirat? Untuk apa kita berdengki? Ada sebuah mutiara kisah. Jadi ketika sendiri dia tidak pernah kesepian karena ada Allah. Ketika di keramaian juga dia tidak pernah terlena. Maka di sini adalah Abdullah bin Mubarak menyampaikan, aku berada di Mekah ketika orang-orang ditimpa pacaklik dan kemarau panjang, mereka pun keluar dari Masjidil Haram untuk melaksanakan sholat istisqa. Tetapi hujan tidak segera turun, dan di sampingku ada seorang lelaki berkulit hitam yang kurus. Kudengar dia berdoa, ya Allah, sesungguhnya mereka sudah berdoa kepadamu, tetapi engkau tidak memenuhinya. Sesungguhnya aku bersumpah kepadamu agar engkau menurunkan hujan kepada kami. Demi Allah tidak berapa lama kemudian turun hujan kepada kami. Maka orang ini bertanya, pergi, kata Ibnu Mubarak. Aku mengikutinya sehingga dia masuk ke sebuah rumah milik seorang penjahit. Keesokan paginya aku mendatangi rumah itu sambil membawa beberapa dinar. Di depan rumah ada seorang laki-laki. Aku ingin bertemu dengan pemilik rumah ini. Akulah yang kau maksud. Aku berkata, aku ingin membeli seorang budak darimu. Aku punya 14 orang budak. Aku akan mengeluarkan mereka agar engkau bisa dapat melihat mereka. Maka pemilik rumah mengeluarkan 14 budaknya. Tapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang aku inginkan. Aku bertanya, apakah masih ada yang lain? Aku punya seorang budak yang lagi kini sedang sakit. Ya. Maka mengeluarkan budak yang dimaksud, maka seorang budak kulit hitam. Jualah budak ini kepadaku, kata Ibnu Mubarak. Dia menjadi milikmu, wahai Abu Abdurrahman. Maka aku lantas menyerahkan 14 dinar kepada yang membawa budak itu. Di tengah perjalanan, wahai tuanku, apa yang kau perbuat kepadaku sementara aku sedang sakit? Aku mengetahui apa yang kau lakukan kemarin. Budak itu bersandar ke dinding, ya Allah, kalau engkau membuatku terkenal, maka cabutlah nyawaku. Takut betul dia. Seketika itu budak itu jatuh dan meninggal dunia. Dan penduduk Mekah mengiringi jenazahnya. Masya Allah. Ada versi yang lain dari kejadian ini. Setelah Ibnu Mubarak membelinya, maka budak itu berkata, sesungguhnya aku sakit dan tidak dapat melakukan apa-apa. Maka Ibnu Mubarak menyaut, kalau Allah tidak memberikan pilihan untuk memperkerjakanmu, tapi aku membelimu karena aku sudah menyediakan rumah khusus bagimu dan aku juga akan menikahkanmu. Bahkan aku sendiri akan membiayaimu. Maka budak itu menangis. Ibnu Mubarak mengatakan, apa yang membuatmu menangis? Engkau tidak berbuat seperti ini melainkan karena engkau telah melihat hubunganku dengan Allah. Jika tidak, maka apa engkau justru melihat diriku di antara budak itu? Engkau tidak perlu bicara seperti itu, kata Ibnu Mubarak. Aku memohon kepadamu demi Allah, mengapa engkau memilih diriku? Karena doamu yang dikabulkan. Aku yakin insya Allah engkau adalah orang yang soleh, kata uh, sang budak. Sesungguhnya Allah punya makhluk-makhluk pilihan yang keadaan mereka tidak dapat diketahui oleh orang yang disukai atau diridhoinya. Maka budak itu menyatakan, bagaimana kalau engkau memberiku kesempatan barang sejenak, sebab aku masih merasa ada waktu bagiku untuk mengerjakan beberapa rakaat malam ini. Itu ada rumah bagus dekat dari sini. Tidak, aku lebih suka di sini. Karena ketetapan Allah sudah tidak dapat ditunda. Maka budak ini masuk masjid, lalu melaksanakan sholat di sana. Selesai sholat, ya Abu Abdurrahman, apakah engkau punya keperluan denganku? Ada apa? Aku ingin kembali. Kemana? Ke akhirat. Jangan lakukan itu, biarkan aku menghiburmu, kata Ibnu Mubarak. Kehidupan ini tidak menyenangkan ketika aku menjalin hubungan dengan Allah. Jika engkau dapat melihatnya, maka niscaya orang lain akan melihatnya pula. Sehingga aku tidak membutuhkannya lagi, kata budak itu. Setelah itu, dia bersujud dalam berdoa, ya Allah, cabutlah nyawaku sekarang juga. Maka Ibnu Mubarak mendekat, pada saat yang bersamaan, budak itu meninggal dunia. Maka demi Allah, Ibnu Mubarak tidak mengingat budak itu kecuali hanya akan membuatnya bersedih dan menjadikan dunia ini melihatnya teramat kecil di mata beliau. Ada doa di surat 14 ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana innaka ta'lamu wa nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai' fil ardi wa la fis sama. Ya. Doa ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim, ya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa doa ini menggambarkan kesedihan Nabi Ibrahim karena harus meninggalkan putranya yang masih bayi dengan ibunya
di tempat yang baru, yaitu lembah Mekah yang gersang dan tidak berpenghuni. Mudah-mudahan kita bisa masuk kepada sebuah pemahaman yang sederhana tentang At-Thahir Al-Batin ini, karena cinta sejati adalah yang selaras antara yang zahir dengan yang batin, yang tampak maupun yang ada di hati. Adapun cinta palsu, yang tampak adalah zahirnya saja, tapi tidak sesuai dengan batinnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan pembelajaran kita pagi ini menjadi bagian yang setiap kita mensucikan hati, meluruskan niat, kita bisa menghadirkan hal-hal yang istimewa untuk orang-orang di luar pribadi kita, baik itu mulai dari keluarga, pasangan, anak, orang tua, mertua, dan seterusnya, juga kerabat di sekitar kiri kanan kita. Saya kembalikan dulu ke Ustadz Khalis. Tafadhol masykur, Ustadz. Syukurullah. Qad aflaha man zakkaha. Sumber untung orang yang senantiasa mensucikan jiwanya. Itulah kenapa di dalam penjelasan tentang Al-Zahir wal-Batin ini guru kita Saudi menekankan tentang pentingnya sebuah niat gitu ya. Niat dan hati yang bersih untuk membersihkan semua amal ibadah kita, karena ternyata orang yang hafidz Quran pun ternyata ada pertama kali orang yang akan disiksa di neraka, yang akan dijebloskan di neraka. Orang yang bersedekah juga termasuk orang yang pertama kali akan dijebloskan ke neraka, dan juga karena hanya salah niat aja. Karena mungkin berjihad karena itu salah niat, dan itulah menjadi sebuah momentum untuk saling mengingatkan kita tentang betapa pentingnya niat. Kita bermajlis ilmu, salah satunya itu yang harus kita luruskan niatnya kita ya. Dan tadi ada satu yang harus saya garis bawahi tentang iri terhadap ahlul ilmu, itu ternyata dibolehkan Ustaz ya. Iri terhadap ahli ilmu, ahli sedekah juga dibolehkan. Tapi bukan iri dengki ya dalam hal itu, tapi adalah iri karena kita ingin seperti ghibtah namanya. Iya, iri seperti ahli sedekah yang juga hartanya diinfakkan di jalan Allah. Dan itulah kita harus tanamkan ya, keirian dalam artian yang positif ini. Kita terus memacu diri kita untuk mempelajari ilmu Allah ini, dan juga menjadi orang-orang yang selalu membagikan kebaikan dengan harta, yaitu bersedekah fi sabilillah. Baik, jamaah Allah, masih ada waktu sedikit ya kita untuk mungkin berbagi rahmat atau bertanya yang ingin, silakan untuk menyiapkan pertanyaan. Kita batasi karena waktunya sudah agak mepet, kita batasi 2 pertanyaan, dan kita rehat sebentar saja. Kita simak dulu informasi komersial berikut ini. Himalayan salt atau pink salt berasal dari batu gunung yang hanya asin tanpa mineral lain selain NaCl. Zamira Salt diproduksi dari garam laut yang diuji secara klinis dan memiliki hasil laboratorium. Kekayaan mineralnya sempurna. Di pagi hari matahari bersinar, ku hirup aroma manis yang segar. Oh Nuna Premium Palm Sugar, rindu rasa pahit tak tersisa di setiap teh, kopi dan sarapan. So, beli dulu. Oh Nuna manis, alhamdulillah. Assalamualaikum sahabat, Remember Kids kembali hadir dengan desain yang beragam. Tentunya tetap nyaman, simple, dan trendy. Dengan bahan katun combat 30S, sangat nyaman dipakai si kecil, baik untuk berpergian maupun bermain seharian. Yang berminat silahkan chat admin ya, ada harga khusus untuk pembelian minimal 3 pieces. PMP 812 dibuat dengan bahan-bahan segar pilihan, dilengkapi dengan kuah cuko khas Palembang, sungguh menambah kekayaan rasanya. Segera diorder, dijamin ketagihan.
Tampil cantik dan tetap syar'i dengan brand Rayhan. Dibuat dari bahan ceruti baby doll, sangat nyaman dipakai sehari-hari dan membuat kesan elegan. Desainnya original dan anggun. Segera order dan pilih warna kesukaanmu. Dapur Sundari Muara Kuang menyediakan bermacam kuliner khas Palembang di kota Bandung. Tersedia juga paket pelajar, cuma goceng loh. Paketan vakum juga melimpah, cocok deh buat yang mau jualan lagi. Aneka produk bisa dicek di website Tokopedia dan lainnya, hanya di Pempek Palembang 7 Saudara. Alhamdulillah. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, dan kita bersyukur nih ada 7 prinsip ya. Kalau penuh kopi punya 7 7 habit, ini udah juga punya 7 principle ya. 7 prinsip yang sudah ditulis oleh Bunda Nadia ya. Beribadah dengan benar, berakhlak baik, belajar tidak henti, bekerja keras, cerdas dan ikhlas, bersahaja dalam hidup, bantu sesama dan bersihkan hati selalu. Silakan Bunda Eka. Dokter Eka ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Waalaikumsalam Faris, warahmatullahi Ude. wabarakatuh. Ahlan. Iya, Ude, Yap. tentang terkait niat nih. Saya mau tanya, misalnya dulu orang tua dulu kan sukanya tuh membanding-bandingkan anak gitu ya. Terus jadi kita tuh bukan terbiasa ya. Maksudnya awalnya mungkin termotivasi tuh karena itu dengan cara yang salah ya, bukan mau mencari ilmu, bukan mau paham gitu seperti yang salah. Tapi kayak di-push atau ditekankan untuk persaingan. Nah, ketika kita sudah besar, sudah ngaji gitu ya. Nah, udah telat belum ya meluruskan niat, oh dulu-dulu ilmu yang saya dapat nih untuk ini harusnya gitu. Dan atau kadang kan orang nggak selamanya lurus terus, kadang pengennya untuk kebaikan tapi di tengah waktu ada konflik atau ada apa, jadi ingin melakukan sesuatu membuktikan ke orang lain. Nah, itu yang ketika kita masih menyadari terus apa ya, meluruskan niat, terus itu apakah tetap yang kemarin salah itu tetap dicatatkan keburukan atau bisa terhapus gitu deh. Baik, bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Allah itu bukan pendendam. Jadi ketika bicara tentang sesuatu yang ingin kita koreksi, ingin kita perbaiki, ini ingin kita sempurnakan, dari yang negatif kepada positif, dari buruk kepada yang baik, minadh-dhulumati ilan nur, maka ini bagian yang kemudian hebatnya Allah itu Maha Rahman, sehingga Allah itu punya 4 sifat pengampunan. Al-Ghafar, Al-Ghafur, Al-Afu, At-Tawwab. Allah itu mengampuni yang kualitatif, mengampuni yang kuantitatif. Allah menerima seluruh pertobatan dan Allah menghapus dosa. Makanya banyak sekali doa yang lebih banyak terkabul itu justru doa mohon kepada Allah ampunan. Dan banyak sekali amalan-amalan kita yang kemudian ketika kita lakukan ada otomatisasi terhadap ampunan dosa itu. Contoh di surat 3 ayat 133 sampai 135. Orang bertakwa itu adalah orang yang menyegerakan pengampunannya. Orang yang ketika ingat Allah, bahkan ketika dia melakukan kekejian yang sifatnya nyeret orang atau kezaliman terhadap diri sendiri, maka dzakarallah fastaghfiru dzunubihim di ayat 135-nya. Di surat 3 ayat 31. Ketika kita mengikuti Rasulullah SAW, maka ada ampunan dosa berikut rahmatnya. Ketika kita lakukan wudhu dengan sempurna, maka ampunan itu rontok bersama dengan tetesan air wudhu kita. Dan banyak sekali. Gitu. Kita salaman aja nih. Ya, mayaltaqiyan fi muslim ini fasafati ila kubra maqablahu. Orang muslim yang bersalam dan kemudian mereka menggamit tangannya,
maka tidak akan lepas dari keduanya sampai mereka terpisah kecuali gugur dosa di antara keduanya. Jadi banyak sekali kalau kemudian kita sedang melakukan kesalahan-kesalahan masa lalu dan kemudian kita perbaiki, tentu Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kita kerjakan sekarang. Karena Allah memang sering menunggu tobat kita. Wallahu a'lam bishawab. Gitu, Dok. Jazakallah khair Kadzalik, Ude. barakallahu fiik. Teh Nadia, Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada saat Siap. misalnya kita sudah dalam titik merasa tenang saat beribadah, tidak peduli orang lihat atau tidak peduli orang berpikir, apa yang penting niat kita. Nah, ada waktunya misalnya seperti kita wanita itu pada saat menstruasi tiba-tiba sensitif gitu. Nah, bagaimana cara menjaga stabilitas hati kita supaya masih tetap terjaga, masih tetap tenang, nggak peduli dengan urusan orang, omongan orang gitu, Dek. Makasih, Ude. Assalamualaikum. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini manfaat sekali pertanyaannya. Barakallahu fiik. Jadi ketika kita merasakan ketenangan, nggak peduli sama orang dan seterusnya, tapi ketika PMS atau 2 hari sebelum haid itu atau selama 5 hari haid itu sensi gitu ya, maka yang perlu kita pahami bahwa ya bioritmik hormonal kita memang begitu. Maka kita pastikan bahwa setiap apa yang kita lakukan itu tidak merusak daripada apa yang kita pahami. Maka ilmui dengan baik. Ketika kita dihentikan oleh Allah Taala, diistirahatkan ibadah kita dengan haid, itu hanya ibadah tertentu saja yang nggak boleh. Cuman puasa, tawaf, sama berhubungan sama suami. Kalau ingin mencari ibadah dari 3 sisi itu. Tetapi apakah kemudian tertutup kita untuk melakukan ibadah yang lain? Enggak. Baca Quran tetap boleh, bersedekah tetap boleh, baca zikir pagi sore tetap boleh, bermuamalah dengan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan yang banyak juga pahalanya, mau silakan, tidak ada masalah. Sehingga yang kita pahami adalah bagian yang apa istilahnya, lebih kepada mengutamakan bahwa yang saya lakukan ini untuk Allah, bukan buat manusia. Maka kembali niatkan saja untuk Allah. Karena kalau cuma sekedar menunggu komplimen dari manusia, sudah salah niat lagi kita. Gitu. Wallahu a'lam. Mbak Anita, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya Ude melanjutkan tadi jawaban Ude untuk pertanyaannya Nadia. Kalau lagi datang bulan, kebetulan ini cucu saya yang pertama sudah datang bulan. Nah, saya kemarin mendengar bahwa kalau sedang datang bulan itu kita nggak boleh baca Al-Quran gitu loh, Ude. Boleh. Itu fikihnya katanya, Ude. Benar. Gini, nggak apa-apa, memang ada perbedaan. Jadi gini, Iya. Sama-sama kita lihat sumbernya ya. Iya. Larangannya lihat di surat 56 ayat 79. Benar. 56 ayat 79. Al-Hadid ya udah. 56 maaf. Waqiah. Waqiah ya. Ayat 79. 79 ya udah. Enggak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Nah, itu dianggapnya ayat itu tidak ada yang menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Berarti kalau lagi haid nggak boleh, gitu kan ya?
Iya, kan tidak Nah, suci lagi. Nggak suci. iya. Coba lihat ayat 78-nya. Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz ada di mana? Lauh Mahfuz di Ars. Iya, di bawah ars. Jadi siapa yang bisa nyampe ke sana? Kok hilang ya, Ude? Halo, kebaca Nggak nggak? ada. Halo, Iya, halo. iya, halo. Ah, Iya, nggak ada, Ude. eh, iya, Lauh Mahfuz itu bisa dijangkau manusia nggak? Nggak bisa. Oke, ayat 77-nya coba baca. Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia. Jadi yang dimaksud di mana? Di Al-Quran Al-Quran yang di mana? Al-Quran yang di mana? Yang nggak boleh disentuh itu. yang di Lauh Mahfuz. Nah, itu. Nah, Jadi tapi kalau kita bicara tentang beberapa mazhab nih ya, ini kan kalau hukum itu kan beda-beda menurut beberapa ulama. Eh, Ketika Rasulullah SAW dulu dapatnya kitab atau ucapan. ucapan. Oke. Kemudian pada saat Rasulullah SAW menyampaikan itu, para istri baca zikir pagi petang nggak? Istrinya Rasulullah maksudnya. Iya, Enggak. baca, Oh, baca ya. baca. Sekarang kita gini, dalam saat haid berarti nggak boleh ibadah, nggak boleh baca Quran. Katanya baca Al-Quran nggak boleh, tapi kalau dijadikan doa boleh karena Nah, Al-Quran itu suci gitu loh, Ude. oke, oke, Baca Al-Quran aja katanya nggak boleh. oke. Gini, membaca itu kadang-kadang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi ucapkan. Iya. Yuk kita baca basmalah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tulisan nggak? Ada tulisan yang Nggak kita ada, baca nggak? Nggak ada. Nggak ada nggak ada, tulisan. Ada yang Iya. kita pegang? Nggak ada. nggak ada. Jadi membaca itu mengucapkan. Hmm. Gitu. Nah, menurut mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, wanita haid nggak boleh baca Quran. Tapi menurut mazhab eh, eh, saat haid itu berdosa, kata tiga itu. Tapi menurut beberapa ulama, ya tidak ada sunnah yang melarang wanita haid baca Quran. Imam Malik menyatakan bahwa wanita haid boleh baca Al-Quran tanpa nyentuh mushaf. Jadi yang tidak dibolehkan adalah kita pegang mushaf yang berbahasa Arab full, Arab tok, tanpa ada terjemahan. Ada di bawah lagi. Ya. Yang ada Hah? terjemahannya boleh. Oh. Gitu. Sebagian ulama menyatakan itu. Karena kalau misalnya gini, ada hadis yang menyatakan bahwa tidak boleh membaca Al-Quran bagi orang yang junub dan haid. Ya. Ya. Ketika Rasulullah SAW selalu membaca Al-Quran dalam kondisi dan situasi kecuali beliau junub, gitu. Itu di antara pemahaman para ulama yang berbeda. Jadi kalau membaca Al-Quran sifatnya untuk zikir, untuk tahasun atau memperbaiki, baca hafalan Quran tanpa menyentuh mushaf diperbolehkan. Memperbanyak doa, berzikir, baca Al-Quran terjemahan atau tafsir, boleh, nggak ada masalah. Gitu. Kalau Mbak Nita biasanya baca di mushaf atau di HP? Di mushaf, di Al-Quran, Oke. tapi yang ada terjemahannya. Karena saya selalu baca Arab dan Iya, Latinnya, Ude. iya, Arab dan terjemahannya. iya. Maka Ya. beberapa ulama memang berbeda pendapat soal itu. Oh. Jadi kalau Baik, baca Quran sambil pegang mushaf, maka sebaiknya pakai alas. ya. Pakai alas. Jadi nggak boleh Ya. nyentuh langsung. Sebagian ulama menyatakan begitu. Ya. Kalau misalnya orang yang hafal Quran, gimana mau baca Quran? Nggak perlu pegang juga nggak apa-apa, baca aja. Murojaah. Nah, itu dia bilang murojaah tuh nggak boleh. Jadi kalau itu dijadikan zikir boleh, tapi kalau itu membaca sebagai saya mau mengaji gitu, itu nggak boleh katanya.
gitu loh, Ude. Iya, kalau murojaah nggak boleh. Kalau murojaah nggak boleh katanya, Berarti gitu. hafalannya hilang aja sampai saat haid gitu ya? Nah itu makanya saya bilang kan kasihan Iya, anak dia jadi ragu, anaknya tuh bingung gitu loh Ude. Nah, saya dengan fakirnya ilmu kan, aduh, mami juga susah mau jawabnya ya. Saya bilang takutnya kalau dengan keyakinan saya selama ini membaca walaupun saya sedang iya, datang bulan punya. Tapi untuk apalagi anak-anak seusia dia yang kritis ya, baru baru mulai dia bertanya kenapa saya nggak boleh membaca Al-Quran, kenapa begini, iya. kenapa begitu gitu kan. Nah, berarti saya bisa ajak dia untuk membuka dengan surat Al-Hadid, Al-Waqiah tadi untuk ayat 79, 78 dan 77 itu tadi ya Ude ya. Iya, karena yang dimaksud di situ adalah malaikat yang sampai ke Lauh Mahfuz gitu. Ya, Bahkan baik. kalau kita lihat riwayatnya Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW menyatakan ketika ibunda Aisyah radhiallahu an beliau haid. Kemudian yang dilarang sama Rasulullah SAW apa? Tawaf sama sholatnya aja. Sa'inya beliau tetap kerjakan. Oh, iya. Oh gitu ya. Ya. Hmm. Terus aku gimana nih? Nggak bisa ibadah jadinya nih gitu. Kira-kira Ya. bahasa kitanya gitu. Maka Abdurrahman ngantar beliau ke Tanim. Hmm. Makanya Tanim itu disebutnya Masjid Aisyah atau Masjid Mikot. Masjid di Iya. wilayah Tanim itu 8 kilo dari haram. Nah, orang biasanya ke sana ngambil mikot, kemudian mengerjakan itu. Dan saya memilih pendapat yang seperti ini. Hanya dilarang tawaf, sholat, berhubungan sama suami. Gitu. Sama puasa nggak boleh. Iya. Yang lainnya boleh dikerjakan. Selama tadi menjaga kesucian Al-Quran, jadi tidak boleh pakai yang mushaf asli. Wallahu a'lam. Baik. Itu dia Tapi Memang kan memang ada perbedaan pendapat. Ya. kalau baca Al-Quran itu kan pegang Al-Qurannya udah. Yang ada terjemahan nggak apa-apa, Mbak. Oh, saya ngono terjemahan nggak Iya. apa-apa. Oh, oh gitu. Iya. Baik. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan jelas ya tentang tadi pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan membaca Al-Quran. Dan ini pertanyaan yang sering berulang ya, Ustaz ya. Ya. Sering berulang tentang bagaimana posisi orang yang sedang Ya, haid. karena kalau beda guru, beda pemahaman lagi, Ustaz. Ya. Nanti itu dimarahin lagi nanti. Padahal Betul. pemahamannya harus difahami secara utuh. Dasar hukumnya apa gitu kan ya. Jadi makanya kalau saya lebih senang ini ayatnya, ini hadisnya gitu. Dan saya pernah baca juga hadis yang mengatakan bahwa tidak boleh orang baca Quran kecuali orang yang suci, itu mungkin apa juga hadisnya doib katanya ya. Jadi itu perbedaan juga di antara ahli hadis juga yang mengatakan status hadisnya bahwa tapi kalau tadi argumentasi dari hadis bahwa Bunda Aisyah pun pernah diperbolehkan oleh Rasulullah ya, kecuali diperbolehkan kecuali yaitu yang tawaf dan sholat Salat. itu sudah dia itu menjadi sebuah landasan yang kuat kokoh bahwa membaca Al-Quran pun dibolehkan gitu ya. Untuk karena tentu membaca Al-Quran apalagi yang sudah hafal Quran itu kalau tidak dijaga ya itu maka akan hilang. Baik, alhamdulillah wasyukurlah jazakallah khairan sehatnya dan juga inspirasi di pagi ini. Tadi ada 7 prinsip yang sudah di-share oleh Bunda Nadia. Silakan juga untuk di copy ya, bisa terus di murojaah juga gitu ya. Ini adalah sebuah nasihat penting betapa yang prinsip inilah yang menjadikan kita menjadi sebuah kebiasaan seharian untuk menjadi komitmen kita menjadi orang yang lebih baik lagi dalam setiap hari, menjadi orang yang lebih baik, selalu untuk menjadi orang yang lebih baik dengan cara kita terus berdoa kepada Allah tentunya untuk diistiqomahkan dalam ibadah. Baik jamaah yang bulan Allah, alhamdulillah wa syukurlah, dan mudah-mudahan juga pagi ini yang tidak dilewatkan oleh kita untuk terus selain menghadiri kajian ilmu adalah juga bersedekah. Infak fisabilillah menjadi salah satu bagian yang insya Allah akan kita rutinkan. Itu salah satu prinsip ya, berbagi dengan sesama. Itu adalah hal prinsip yang harus kita lakukan setiap hari karena bersedekah menjadi amalan unggulan bagi orang-orang yang bertakwa. Betapa fadilahnya luar biasa ya.
dan mudah kita bisa mendapatkan fadilah dari bersedekah ini untuk kita dan keluarga kita. Dan jamaah Allah, mari kita tutup majlis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.